sampai punya anak, istri dan lain-lain di situ, sampai berkembang, sampai punya ini, punya itu, harusnya minimal yang pertama diucapkan itu bukan penolakan, tapi ucapan terima kasih gitu ya. Karena saya udah diberi kesempatan untuk berdiam di situ. Di penggusuran di sini tanda kutip ya, nggak ada yang digusur sebenarnya, karena itu memang awalnya juga seperti yang saya kemarin udah sering bilang ya, itu awalnya jalur kereta api yang memang dari dulu tuh rel di situ gitu, bukan area pemukiman warga gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Adapun teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan kembali dan diganti dengan pahala ya tentunya. Amin rabbal alamin. Baik teman-teman, dari video yang kemarin yang saya upload itu ternyata banyak respon ya. Dan ada beberapa respon yang cukup menarik juga, dan sebentar ya saya sambil cek. Di sini ada beberapa komentar yang bakal saya bacain ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman juga boleh komentar lagi di video ini. Dan sebelum masuk ke video yang lain ya, saya di sini ada beberapa footage yang mengenai jalur-jalur saat saya explore dengan Kang Oyan dan juga Om Kurnia ya. Di sini ada, ini saat saya explore ke jalur ini, buat ini dulu ya, info dulu. Tuh. Ini saat saya explore. Ini pas explore jalur Cipatat ya. Dari Tagog Apu tentunya. Udah sangat-sangat banyak yang berubah. Saat saya waktu dulu terakhir saya kesana, ternyata sekarang jalurnya udah lebih. Masih lanjut Kang Oyan? Tuh. Iya ya. Sedikit info ya, berarti si jalur Tagog Apu ke Cipatat itu memang udah dibilang nonaktif ya, karena kondisinya sekarang udah nggak mungkin dilalui kereta, berarti udah berstatus nonaktif ya, walaupun asalnya dia memiliki status mati suri. Hanya saja di beberapa waktu yang lalu saya pas ke sana, ternyata ada rel yang hilang ya. Nanti saya upload videonya, setelah video ini saya upload, saya edit dan saya naikkan di YouTube. Tentunya nanti bakal saya upload video yang ini ya, yang bersama Kang Oyan saya waktu itu explore. Nah, sekarang kita bakal ngebahas yang kemarin saya upload mengenai reaktivasi jalur kereta api yang ada di Bandung, Bandung Raya ya, khususnya di Bandung atau di sekitaran Bandung, dan garis besarnya di Jawa Barat, termasuk yang di Pangandaran sana. Nah, di sini juga ada beberapa yang komentar, banyak beberapa orang yang sangat setuju ya di channel YouTube saya. Jadi kereta api itu yang paling dilihat ya, dan sepertinya bakal jadi prioritas, itu baiknya diaktifkan yang pertama ya, itu jalur Cipatat Padalarang ini. Banyak yang komentar seperti itu karena memang jalur Cipatat itu memang vital ya. Nah, seperti yang pernah saya lihat dulu waktu pas di Cipatat itu penuh ya, dan banyak sekali warga yang menggunakan sarana transportasi khususnya kereta api untuk ke arah barat ya, entah itu ke Cianjur, entah itu ke Sukabumi, ataupun sebaliknya. Hanya saja dari Cipatat sampai ke Tagog Apu dan Padalarang itu belum bisa digunakan karena memang masih menggunakan jalur yang lama, dan itu tidak memungkinkan ya untuk rangkaian kereta sekarang. Dan yang lebih menyedihkan, ada rel yang hilang ya, terpotong, entah itu sekitar 50 sampai 80 meteran mungkin, atau mungkin 100 meter, karena saya waktu itu nggak ngukur, dan memang hilang ya. Nampak jelas di situ bahwa si relnya tuh dipotong oleh pencuri mungkin ya. Karena siapa lagi gitu, kalau misalkan dari
pekerja kereta api atau dari KAI itu sepertinya nggak mungkin, karena di jalur-jalur yang lain pun nggak ada yang dipotong gitu. Maksudnya jalur yang lain tuh di antara Tagok Apu Padalarang misalkan itu nggak ada yang dipotong gitu. Hanya di titik itu saja yang dipotong. Oke, di sini ada juga yang berkomentar Bandung itu belum punya loop line. Ya memang Bandung memang belum punya loop line, tapi sebenarnya dari pas zaman Belanda dulu sudah ada rencana untuk membangun jalur loop line-nya Bandung Raya ya. Cuman entah jika ada teman-teman yang punya blueprint-nya atau plan-nya mengenai tram yang ada di Bandung, boleh di-share. Itu juga salah satunya tram yang ada di Bandung itu Bandung Ciwidey, Bandung Majalaya, dan Majalaya itu tadinya akan disambungkan menuju ke Cicalengka ya. Hanya saja waktu itu keburu Perang Dunia gitu, jadi nggak dilanjut gitu. Si railbednya sih sebenarnya udah ada ya, dan side plan-nya juga mungkin udah dibikin ya, blueprint dan lain-lainnya mungkinnya udah dibikin gitu. Cuman keburu itu tadi ya, keburu Perang Dunia. Bahkan setelah Perang Dunia, pada saat masih mungkin ya, karena pada saat era Jepang itu jalur Bandung Majalaya itu dicabut oleh Jepang ya. Makanya sampai saat saya terakhir menyusuri jalur bersama Kang Oyan waktu itu kita nggak menemukan sama sekali bekas-bekas jalurnya. Hanya patok-patok aja yang ada. Jadi rel dan jembatan di situ udah nggak ada ya, karena dibongkar oleh penjajahan Jepang gitu. Oke, kita lanjut baca lagi komentar. Di sini juga Kang Oyan berkomentar, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Apalagi kondisi saat ini rakyat memang membutuhkan transportasi umum ramah lingkungan, nyaman, anti macet, dan tentunya murah meriah. Betul ya. Beban jalan raya sudah terlalu over soalnya. Kita lihat nanti realisasinya yang mana yang bakal duluan direaktivasi. Iya betul ya. Kita sama-sama kawal terus ya, lihat realisasinya yang mana yang bakal jadi yang diutamakan gitu, yang jadi prioritas utama gitu. Di sini jelas ya, jalan raya di kita sebenarnya kalau ngomongin sarana transportasi, ada rumor ya dulu kenapa sih kereta api itu turun gitu ya, atau anjlok gitu ya, dan bahkan pada jenjang waktu yang hampir sama di sekitar 70-an akhir hingga 80-an akhir, itu di jenjang waktu itu banyak jalur yang tutup akhirnya. Nah itu juga rumor yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan ya, apakah betul karena ada persaingan dengan roda karet atau kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 ya, yang memang pada saat tahun itu cukup naik ya lonjakannya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini setelah ditimbang dan melihat kondisi saat itu, karena saya juga sedikit banyak ada ya ikut merasakan sisa-sisa dari fase itu. Bukan karena transportasi jalan raya sih sebenarnya ya, bukan karena itu banget gitu. Ada beberapa hal ya, saya juga karena ini pengalaman pribadi juga, karena waktu itu banyak hal yang miss. Dalam artian kereta api waktu itu banyak yang nggak bayar, naik kereta api banyak yang nggak bayar, satu. Terus memang peraturan di kereta api waktu itu acak-acakan dalam segi sterilisasinya gitu, entah itu di area stasiun, entah itu pada saat penumpang memasuki area stasiun dan lain-lain sebagainya gitu ya. Adapun perubahan yang terjadi itu pada saat Pak Ignatius Jonan mengelola kereta api, baru di situ ada perubahan yang ekstrim. Dari mulai sterilisasi stasiun, terus perubahan sistem-sistemnya dan lain-lainnya. Mungkin ya, ini sih hanya pendapat saya. Mungkin pada saat dulu zaman DKA atau PJKA peralihan ya, mungkin kalau misalkan saat itu udah ada disiplin dan sistem yang betul, kemungkinan sih nggak akan ya, karena kan ada rumornya karena turun pendapatan ya. Ya balik lagi ke yang tadi, turun pendapatan itu karena banyak yang nggak bayar, naik nggak bayar itu banyak banget. Salah satunya saya pun pernah tahu kondisi itu gitu, pernah ngalamin. Dan ini jujur ya, saya pernah waktu itu
kan dulu saya sering banget tuh melakukan perjalanan menggunakan kereta. Beli tiket yang ketokan itu, yang kayak kartu gaple, itu masih bisa kita bayar di atas. Ini bukan lagi rahasia umum ya, karena banyak lah yang menyaksikan waktu itu bayar di atas gitu kan. Terus kondisi stasiun juga bebas masuk keluar masuknya gitu kan, mau masuk lewat rel, mau lewat pintu stasiun itu nggak ada sama sekali filter gitu di situ. Jadi nggak steril kayak sekarang gitu. Itu salah satunya. Waktu itu selama kurun waktu yang berpuluh-puluh tahun ya pasti rugi gitu. Jadi seolah-olah yang nggak akan ada pemasukan gitu. Terus membeli bahan bakar, terus memperbaiki sarana gitu kan, maintenance dan lain-lain, tapi pemasukannya kurang gitu. Karena ya memang warga kita tuh cenderung apa ya, mumpung atau memanfaatkan keadaan itu gitu. Nah dari situ, di samping itu juga serangan kendaraan lain seperti kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 di situ juga berpengaruh ya. Kita nggak menutup mata, itu juga berpengaruh, tapi yang sangat-sangat berpengaruh itu perihal sistem pada saat itu gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi serempak ya, hampir sama di tahun yang sama di beberapa tempat, entah itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, hampir sama semuanya ditutup jalur-jalurnya, termasuk yang di Bandung Ciwidey, Garut, terus Majalaya dan lain-lain ya. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya di beberapa tempat hampir serempak di tahun 80-an itu tutup. Ya kurang lebih seperti itu pengetahuan simpelnya lah ya. Jadi perlu diketahui sama semuanya bahwa penutupan itu semata sebenarnya untuk pengalaman ya. Pengalaman entah itu buat warga ya, entah itu juga buat PT KAI-nya sendiri. Kalau saya sih lebih ke ngelihat ke sisi warganya, karena saya sebagai warga. Kita harus bisa memahami kondisi apapun itu. Misalkan kita balik lagi ke era dulu ya, harusnya kita jangan sampai melakukan praktek seperti yang sudah-sudah gitu. Mentang-mentang ini nggak kondisinya nggak ketat, misalkan kita bisa bayar di atas, bayar ke kondektur atau bayar ke orang-orang yang bekerja di kereta gitu ya, maksudnya di on train gitu. Di dalam perjalanan kita bayar ke masinis atau ke, kan dulu sempat kejadian kayak gitu ya. Ini saya mengalami sendiri gitu waktu itu. Jadi kita di sini sebagai warga juga harusnya untuk sekarang jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Bahkan sampai banyak yang naik di atas itu, otomatis kan yang naik di atas itu nggak akan mungkin bayar ya, karena masuk ke stasiun pun nggak bayar pada saat itu gitu. Yang beli tiket ya ngerasa rugi gitu kan pada akhirnya. Jadi membuat mental warga tuh, kok kita yang beli tiket dan bawa keluarga semua beli tiket pun sama aja gitu, beli tiket sama yang nggak beli tiket kok sama bisa naik kereta gitu kan. Akhirnya di situ terbentuk mental yang buruk gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah sistem dari kereta api udah cukup bagus ya, cukup benar-benar jauh berbeda dengan yang dulu. Dan sekarang harusnya bisa lebih maju lagi gitu. Oke, kita baca lagi. Yang paling urgent itu reaktivasi jalur Tagog Apu Cipatat Padalarang ya. Cipatat Tagog Apu Padalarang, sorry. Iya, ini rata-rata semuanya pada arah ke Cipatat Padalarang. Terus di sini juga ada jalur Majalaya ya. Majalaya aktif, kemungkinan loop line di Bandung pun bisa segera ya. Jadi ini kalau misalkan dari Bandung Majalaya itu ikut diaktifkan, kan Bandung Ciwidey itu kan udah jelas ya. Nanti mudah-mudahan mengikuti Bandung Majalaya. Nah setelah Majalaya udah tersambung, bisa jadi dari Majalaya ke Cicalengka itu nanti bikin jalur baru. Sebenarnya sih waktu itu udah ada ya, seperti yang tadi saya cerita, tinggal dikonek dari Majalaya ke Cicalengka. Itu cuman berapa kilometer ya? Deket ya dari Majalaya ke Cicalengka. Nah di sini ada Kang Rudolf ya. Gak belusukan lagi Kang, aduh belum sebenarnya kemarin saya belusukan, cuman videonya belum diupload, nanti tunggu ini ya, karena saya beberapa waktu ini memang agak-agak repot sama kerjaan, jadi belum bisa
balik lagi ke konten gitu. Saya juga pengen sebenarnya belusukan dan lain-lain ya. Terus ada beberapa hal juga kemarin, hard disk rusak dan lain-lain, jadi ada beberapa data yang hilang juga. Saya di sini ada Kang Nandang. Saya sangat setuju dengan reaktivasi jalur pada Larang Cianjur. Rata-rata pada ke situ ya. Jangan sampai yang udah berjalan tidak berkelanjutan. Sayang dana yang udah tersalurkan tidak tuntas dalam penyelesaian reaktivasi. Saya percaya dengan kepemimpinan sekarang, dengan didukung para bupati, wali kota, camat, lurah, dan ini ya mungkin ya segala faktor pendukung ya, pejabat-pejabat daerahnya, guyub ya, semuanya guyub itu jadi bersatu gitu ya, ngawangun infrastruktur yang terjangkau rakyatnya. Ya, dari tadi itu juga disebut ya dari komennya Kang Oyan, itu ada istilah kereta itu murah ya, sarana transportasi yang murah. Memang iya, saya sering bolak-balik Jakarta-Bandung, terus di Jakartanya sendiri saya itu sering menggunakan transportasi KRL. Itu cukup murah, sekali tap kita bisa kemana, itu murah banget. Jadi sangat membantu warga ya, seperti saya pribadi sangat terbantu sekali dengan adanya kereta KRL seperti di Jakarta sana. Dan di Bandung pun alangkah baiknya kalau misalkan bisa ada loop line tadi ya, itu bakal sangat membantu sekali. Dan kondisi sekarang pun Bandung Selatan itu lumpuh karena banyak hal ya. Salah satunya ini, tidak ada sarana transportasi umum yang memadai seperti kereta api gitu sih. Ya mudah-mudahan kalau misalkan nanti jalur Bandung Ciwidey udah jadi ya, maksudnya udah direaktivasi, pasti bakal banyak perubahan yang lain gitu. Contohnya orang-orang selatan ya, entah itu dari Banjaran, entah itu dari Soreang, entah itu dari Ciwidey ya, dan mungkin menyusul nanti di Ciparai dan Majalaya, itu mereka nggak perlu capek-capek lagi berkendara pagi-pagi atau sore-sore setiap berangkat atau pulang kerja, macet-macetan di daerah Buah Batu, macet-macetan di Muhammad Toha dan lain-lain ya. Dan itu ngeri, macetnya udah parah banget. Ya mungkin warga Bandung Selatan, terutama di daerah Buah Batu ya, Bojong Soang, terus daerah-daerah Muhammad Toha, terus Banjaran, Dayakolot dan lain-lain yang selatan pokoknya, pasti tahu lah jalur Buah Batu atau Bojong Soang itu pagi dan sore itu seperti apa. Siang pun kadang-kadang macet gitu. Oke, nah di sini juga ada beberapa hal ya teman-teman. Dari wacana reaktivasi, ini juga saya ngucapin makasih ya yang udah komentar. Mudah-mudahan nanti saya bisa diskusi ya, karena saya menjawabnya mungkin seperti ini. Mudah-mudahan kalau waktunya senggang dan cukup, saya pasti bikin lagi video seperti ini. Oke, di sini juga ada beberapa hal yang akan menjadi pembahasan yang cukup sensitif ya teman-teman. Di sini saya dapat share dari teman-teman di grup Facebook. Itu ada beberapa penolakan ya, mengatasnamakan warga Garut katanya ya, paguyuban warga Bantaran Rel atau PWMBR ya. Saya nggak akan tampilkan di screen karena ini cukup sensitif, tapi ini kita ambil pelajaran dan ambil globalnya aja, karena ini kita membaca kondisi aja ya teman-teman. Dan di sini juga komentarnya ngeri ya, bener-bener di sini komentarnya bisa memicu bukan perdebatan lagi, bahkan mungkin bisa nantinya malah jadi saling hujat-menghujat ya. Di sini juga udah kelihatan komentarnya udah cukup sensitif banget nih ya. Paguyubannya legal nggak? Banyak yang nanya. Terus kereta api, ini kan tanahnya kereta api, ngapain bikin penolakan dan lain-lain gitu ya. Terus saya malu ada sedikit warga Garut yang tidak memiliki rasa malu mendiami tanah orang lain tanpa tidak mau pindah. Teman-teman boleh cek sendiri lah ya, cari aja sendiri di grup Facebook, itu ada yang saya sebut tadi ya paguyubannya. Warga Garut mana yang nolak teh paman? Ini bahasa Sunda sebenarnya, cuman saya translate aja ya. Saya mah ngedukung 1000% ide KDM Barinage itu. Oh, jadi ide KDM sebelum menjadi wacana ya, sebelum KDM juga sebenarnya udah ada wacana untuk reaktivasi gitu maksudnya. Anda menolak atas dasar apa? Nah, banyak yang ini ya, banyak yang nyerang ya di sini ya. Naon atuh itu kan, biar ada transportasi kereta api ke Bandung keluar kota, ngapain harus riweuh gitu mereka tuh ya. Jadi sebenarnya kita
Saya di sini mencoba untuk netral ya, menjelaskan. Untuk akang ya, atau teteh atau bapak atau ibu yang ada di paguyuban tersebut. Di sini saya bukan pro kepada KAI, bukan. Karena saya juga sama warga biasa dan saya pernah tinggal di jalur rel yang ada di Bojong Soang ya. Pernah ngontrak di situ saya waktu itu. Walaupun tidak lama ya. Nah, dulu ini saya cerita lagi ya. Dulu tahun 90-an awal itu saya bisa jalan kaki dari Pasar Kordon sampai ke arah Dayakolot ya. Itu lewat rel itu masih jelas ya. Dulu ya. Dan itu masih sangat terbilang kosong, lapang lah. Kalaupun ada yang jualan di situ, jualan kembang dan lain-lain gitu ya. Atau jualan-jualan gerobakan gitu, bukan yang pakai bangunan permanen atau yang sejenisnya ya, atau bangunan-bangunan yang seperti sekarang. Bolehlah teman-teman lihat itu sepanjang pinggir jalan Buah Batu Bojong Soang sebelah kiri kalau dari arah Bandung ya, itu sebenarnya kalau dulu ya itu tuh nggak ada bangunan di situ karena memang si rel itu berdampingan persis pinggir jalan, ini jalan raya, ini rel gitu. Jadi kemungkinan kalau saya tidak salah ingat itu di tahun 2000 kesini baru ramenya. Dari setelah 98 ya, setelah ada Krismon, dari situ baru mulai rame gitu. Dari situ udah mulai rame karena di situ juga yang saya tahu itu memang banyak pendatang ya, entah dari mana. Jadi bukan warga asli situ gitu, bukan penduduk asli di Bojong Soang Buah Batu itu gitu. Jadi memang pendatang. Dan setelah saya telusuri juga pas susur jalur mati itu, saya ajak ngobrol, ternyata memang iya, mereka banyakannya pendatang bukan dari daerah situ gitu. Karena memang udah pasti ya. Dan itu kan kembali lagi ke paguyuban tadi ya. Ini paguyuban mengatasnamakan Garut ya, dan mungkin nanti bisa nyampe ke KDM atau ke pejabat-pejabat terkait yang ada di sana mungkin ya. Termasuk ke KAI-nya juga. Perlu diberlakukan pendekatan kepada mereka. Jadi seolah-olah gini loh. Kalau saya nih ya, ini balik lagi, ini saya tuh harusnya datang ke misalkan besok udah di fix nih ya, besok fix bakalan ada reaktivasi ini ya. Kalau saya bakal datang ke KAI, saya mengucapin terima kasih karena selama ini saya sudah istilahnya sudah diem di tanahnya mereka sampai saya punya mobil, saya punya maaf nih ya, kalau saya sampai punya anak, istri dan lain-lain di situ, sampai berkembang, sampai punya ini, punya itu. Harusnya minimal yang pertama diucapkan itu bukan penolakan, tapi ucapan terima kasih gitu ya. Karena saya udah diberi kesempatan untuk berdiam di situ. Terlepas dari kondisinya di sana seperti apa, kan ada yang bayar, ada yang enggak juga ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal itu berarti yang nempatin warga tanpa bayar ke siapa-siapa di situ, dan itu ilegal loh. Jangan salah ya. Berarti kan itu maaf ya, dalam arti kata itu mau digusur pun itu harusnya nggak ada ya nggak masalah gitu, karena memang dalam konteks di penggusuran di sini tanda kutip ya, nggak ada yang digusur sebenarnya, karena itu memang awalnya juga seperti yang saya kemarin udah sering bilang ya, itu awalnya jalur kereta api yang memang dari dulu tuh rel di situ gitu, bukan area pemukiman warga gitu kan. Harusnya sebelum kita ngeluarin kata penolakan, kita harus ngucapin dulu terima kasih. Pertama itu tadi ya, kalau saya pasti bakal ngucapin terima kasih pemerintah, terima kasih KAI, saya selama ini udah tinggal di tanah kalian misalkan gitu ya, ini mah gampangnya. Terus yang kedua, harusnya dari jenjang waktu dulu ya, dari awal kita nempatin tempat itu sampai ke sekarang nih ya, atau entah itu berapa tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 5 dan lain-lain lah ya, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun mungkin ya. Harusnya mikir gitu ya. Ini maaf ya, harusnya mikir. Saya waktu itu ngontrak di satu tempat karena di situ kontrakan itu pun saya bayar ke yang punya rumah, dan itu saya tahu itu kontrakan itu di tanahnya kereta api. Nah, berarti kan dia bisnis dong di atas tanahnya KAI ya.
Betul kan? Dia bikin kontrakan di situ, lalu dikontrakan ke orang-orang, contohnya saya, dan saya bayar bulanan ke situ kan. Walaupun waktu itu kalau nggak salah sekitar 300 ribuan lah ya. Ada yang 250, ada yang 300, itu beda-beda waktu itu ya. Karena udah lama sekali. Itu jadi pemasukan kan untuk orang itu. Nah, nyari duit di lahan tanah milik pemerintah atau milik KAI. Dan harusnya malu sih ya kalau saya. Sampai keluar ada kata-kata penolakan. Mungkin di beberapa orang merasa boleh ada rasa memiliki, tapi ini konteksnya beda ya. Rasa memiliki itu harusnya dirawat. Terus di saat yang punya atau yang pemilik asli lahan tersebut mau pakai, ya udah kita harusnya ikhlas gitu. Oh, diambil sama yang punya sama saja. Ya kita oh ya udah gitu. Ini bukan hak kita, ya udah. Kita harus berlapang dada untuk ikhlas gitu. Ya harus ikhlas karena memang itu bukan hak kita gitu. Contohnya seperti itu gitu. Dan lagi setelah diambil oleh yang punya, kita pun harus bilang terima kasih lagi, bukan jadinya kalau di kita kan ada yang seperti itu ya. Contohnya nih ada ya di salah satu platform biru kekeh gitu ya, dia seperti memprovokasi atau mengambil suara orang-orang yang atau mungkin menggiring opini bahwa ini tuh istilahnya apa ya, harus kita perjuangkan gitu. Salah Pak, nggak gitu. Memperjuangkan hak kita itu, kita juga harus tahu dasarnya gitu. Kalau ini memang dasarnya bukan hak kita, ya buat apa diperjuangkan gitu. Nggak kayak gitu ya. Ini video jadi panjang nih. Di sini tuh ada fotonya ya. Ada fotonya paguyuban tadi. Ini saya agak lucu sih jadinya ya. Saya nggak akan mengeluarkan kata-kata yang nggak enak ya, karena nggak patut lah ya, karena mungkin mereka juga perlu diberi pendekatan khusus atau apa, mungkin ya diberi pengertian dan lain-lain. Dan itu pihak KAI dan pemerintah lah yang menjadi yang punya wewenang gitu. Kalau saya sih di sini hanya memberikan pendapat aja. Kita sebagai warga harusnya bisa ikut turut membangun ya. Contohnya kalau ada kondisi seperti ini, proses-proses reaktivasi lah, atau seperti pengembalian lahan sungai lah, areal bantaran sungai seperti yang udah dilakuin sekarang gitu di Bekasi sana, harusnya kita mendukung. Di samping ada beberapa hal yang pro dan kontra, sebenarnya mikir aja, kita kembali ke diri sendiri aja, dipikir aja dulu gitu, logikanya dipakai gitu ya. Kita kan tahu gitu, itu tanah siapa gitu, yang jadi dasar logikanya itu ya. Ini tanah siapa? Patut nggak nih kita membuat hal seperti ini ya, menolak gitu kan? Waduh, seolah-olah kita tuh memiliki hak penuh di situ gitu ya. Kalaupun ada lahan warga yang terkena penggusuran, saya yakin kalau misalkan pemerintahnya bener, pasti ganti kok gitu kan. Dan beberapa kejadian yang waktu kemarin di Kiara Condong, terus di Garut ya, dari Cibatu Garut itu kan reaktivasi juga tuh. Mereka nggak masalah tuh, dan mau aja, karena memang mereka tuh pola pikirnya jalan. Oh iya, karena saya bukan pemilik dari lahan atau tanah tersebut gitu. Jadi ya udah, kita pergi. Toh ya kalau dibilang salah sendiri ya salah sendiri gitu ya. Ya maaf ini karena ya memang seperti itu kenyataannya, jadi nggak bisa dibantah gitu ya. Saya warga biasa dan bukan pro sama pemerintah atau pro sama KAI. Ini bukan masalah pro atau kontra ya. Ini hanya pendapat saya mengenai pro kontra yang ada di sosmed gitu aja. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Nanti di video selanjutnya saya bakal ngupload atau membuat video yang ini tentang perjalanan saya pada saat dari Tagok Apu ke arah Cipatat atau ke Cirawa Mekar ya, karena waktu itu hanya sampai Cirawa Mekar. Dan ada satu lagi yang pada saat ini ya tuh, ini di Irenbrook, sama ini waktu itu bersama Kang Oyan. Nanti saya upload juga, mudah-mudahan nggak jauh dari sekarang lah ya, mudah-mudahan insya Allah nggak ada kendala untuk pengeditannya, karena ya kemarin memang saya agak jarang upload. Oke lah, kalau gitu, kalau ada yang ngebahas lagi tentang masalah paguyuban ini, boleh di komentar.
Dan boleh kalau misalkan ada yang nggak tahu nih ya, Kang, liatin dong ininya apa, cuplikannya atau fotonya atau apanya di screen misalkan. Nanti di video berikutnya saya tampilin ya. Oke, mungkin gitu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan ini juga buat ingatan kita semua, buat saya pribadi tentunya ya, untuk selalu terus belajar dan memahami kondisi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak mengandung apa ya, manfaat besar untuk kehidupan kita ke depannya dari konten-kontennya Kang Dedi ya, KDM. Mungkin next kita bahas apa lagi, boleh di komentar juga. Lucu ya. Karena kondisi sekarang itu memang lagi banyak hal ya, dari mulai anak gadis yang melawan lah atau apalah gitu ya, terus ada organisasi yang inilah yang itulah gitu kan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari situ untuk kebaikan kita juga ya, karena kebaikan itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Sebagaimana kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu bakal menimbulkan kebaikan yang lain. Gitu aja sih sebenarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nama tolong pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.